Ibu. Saya ada tugas CGP angkatan 10 ini dari sekolah Ibu juga. Jadi kami ada tugas tanya jawab atau minta pengalaman dan bicara dari Ibu lah tentang dilema etika dan rujukan moral. Karena Ibu selaku pimpinan di SMP ini kan udah pengalaman lah dalam mengambil keputusan masalah dilema etika sama rujukan moral. Jadi saya izin mau tanya Bu. Iya. Oke Pak, silakan. Ya. Gini Bu, bagaimana cara mengidentifikasi kasus baik kasus guru ataupun anak-anak kan Bu yang Bu tangani itu apakah termasuk mana yang termasuk dilema etika, mana yang yang rujukan moral Bu, cara mengidentifikasinya. Oke. Sepemahaman saya tentang dilema etika itu berarti dua hal yang sama dua-duanya benar. Benar ya Bu. Benar. Cuma kan kita pasti akan dihadapkan dengan hal itu. Iya benar. Karena kalau rujukan moral itu sebenarnya ada yang benar ada yang salah. Oh, iya. Cuma kita sebagai kepala sekolah ya harus menyikapinya. Tentu kita pasti mengambil yang benarnya gitu. Iya benar Bu. Karena kalau yang salah itu kan mengkhawatirkan suatu ketika apapun yang kita lakukan walaupun kita sembunyikan akan ketahuan juga. Iya. Jadi kalau masalah rujukan moral kan bisa langsung di-cut Bu ya, yang salah. Tapi yang agak membingungkan mungkin masalah itu Bu ya, dilema etika. Karena kan dua-dua benar kata Ibu tadi. Dan bagaimana Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan tentang ada kasus entah untuk guru atau anak yang melakukan kasus dilema etika lah, yang terasa itu sebagai dilema etika. Bagaimana cara menjalankan? Sebagai contoh ya Pak, misalnya gini. Guru kita ini kan benar-benar sebenarnya dia bekerja ada di sekolah. Tapi suatu ketika mungkin karena kita sudah sistem gitu ya, ada sistem kadang pinjer atau absen itu nggak bisa masuk. Ya, kan sebenarnya kan dia sudah melakukan pekerjaan dengan benar. Saya sering juga dulu. Ya kan, tapi ternyata di sistem kita nggak bisa tawar. Nah akhirnya itu kan saya harus memutuskan dia harus bagaimana. Nah, solusinya pasti saya harus komunikasi dulu dengan dinas pendidikan dan akhirnya mau tidak mau hal yang seperti ini kita mereka memang bekerja ya kita anggap bekerja, tapi kita untuk sistem harus mencari solusi. Mungkin kita buatkanlah surat yang menjelaskan bahwa dia ini bekerja. Akhirnya kita ambil suatu keputusan ya seperti itu. Sebenarnya itu kalau kita bicara kan salah karena kan aslinya memang nggak ada nggak pinjam, tapi kan ya kita harus karena dia pun sudah datang kan Bu? Sudah datang karena saya melihat dia bekerja dia dari pagi sampai waktunya pulang kan nggak mungkin juga di satu sisi kita memang dia salah karena kan itu keputusan kalau kita mau ngambil keputusan ya memang salah karena sistem tak bisa ditawar, tapi di satu sisi yang lain saya melihat bahwa dia juga melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan benar, tentu saya mengambil keputusan ya sudah dia harus diloloskan untuk tidak diperhitungkan lagi dia tidak hadir. Terus Bu, secara umum mungkin ya Bu ya, tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan lah Bu untuk menangani kasus dilema etika ini, kalau kepimpinan Ibu gimana? Gini Pak, kalau kita menangani hal ini memang untuk mengambil keputusan itu bisa dengan cepat, ya kan? Bisa juga perlu perhitungan. Kita nggak bisa juga semua kasus, semua masalah kita samakan. Suatu ketika saya bisa mengambil suatu keputusan secara cepat dan tepat gitu, menurut kita ya, sudah tepat. Kalau memang itu bisa saya pertanggungjawabkan, memang itu bisa saya lakukan dengan cepat. Tapi suatu ketika saya nggak bisa cepat, harus saya pikirkan dampaknya nanti apa. Kalau saya ambil keputusan yang begini, ini nanti kepada yang lain kadang dua hal yang bisa berhadapan satu dengan yang lain itu dengan orang yang berbeda. Nah kayak itu saya harus berpikir, oh ini nanti kalau saya ambil ini pasti dampaknya ini, terus ambil ini dampaknya ini, maka harus saya perhitungkan baru saya putuskan. Berarti kan Bu melihat situasi dan kondisi juga, kemudian juga memikirkan
manfaat dan dampak ya Bu ya. Iya. Nah, kalau mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang terkecil dampaknya. Ya, contoh lah Pak ya, misalnya nih kita mengambil suatu keputusan. Oke, sebenarnya ini sebuah pekerjaan yang baik. Contoh, kita kan mau melakukan pengimbasan, ya kan? Saya nggak mau meninggalkan kawan-kawan secara keseluruhan. Makanya saya ambil dulu bagian-bagian pentingnya, saya taruh, baru kita sharekan dulu mana yang mau yang lain itu, sehingga kalau sudah di-share ke kawan-kawan mereka tidak menanggapi dengan baik, berarti mereka tidak berminat. Kalau suatu ketika tidak berminat, maka saya akan memutuskan sesuai apa yang sudah saya pelajari di situ. Karena kalau misalnya saya langsung saya putuskan, pasti dia akan berbicara gini, orangnya ke itu terus, gitu. Jadi saya menjaga itu, maka saya buat cara yang berbeda. Itu juga sebagai contoh. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa yang dianggap efektif Bu ya? Menurut Bu yang efektif dalam mengambil keputusan yang memang dilema etika nih. Apa hal yang efektif dalam pengambilan apa yang untuk mengambil keputusan yang tepat lah? Kalau saya gini Pak, asal sesuatu itu benar, kemudian tidak berisiko terhadap diri dan juga kepada yang bersangkutan, saya akan ambil secepatnya. Jadi itu efektif saya mengambilnya. Tapi kalau saya pikirkan sesuatunya itu agak meragukan gitu ya, kebenarannya agak meragukan, pasti harus saya kaji ulang lagi. Jadi itu kita melakukan sesuatu bisa efektif melihat itu tadi, tetap melihat apa sih masalahnya, apa halnya yang akan diputuskan, tetap itu. Apa tuh tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan dilema etikanya, kira Bu kan ada pengalamannya apa kira-kira yang sering Bu hadapi tantangan? Tantangan itu pasti akan terjadi gini Pak, orang kalau sudah saya putuskan pasti ada nanti yang kalau sesuatunya itu memang tidak menyangkut banyak, artinya tidak menyangkut ke beberapa belah pihak, aman aja. Tapi kalau menyangkut ke banyak orang yang memiliki kepentingan yang sama, itu nanti kadang-kadang ada yang merasa tidak terpuaskan. Tapi saya berpikir tidak semuanya harus saya puaskan. Dalam memutuskan sesuatu itu memang harus saya pastikan ini terbaik gitu. Kalau saya harus mendengar keluhan yang lain, nanti ini nggak puas, ini nggak nggak merasa tidak diinikan, itu tak akan terjadi keputusan itu. Jadi kita harus memang berani mengambil keputusan di situ. Iya, itulah apa jiwa pemimpin itu. Kami kan masih belajar ini. Jadi Bu, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah di rumah, atau mungkin dengan situasi itu gimana Bu? Cara kalau jadwal itu, kalau halnya untuk memutuskan ini sesuai kepentingan Pak, sesuai masalah yang muncul, sesuai sesuatu masalah itu ada. Tapi kalau yang terprogram di sekolah itu pasti sudah kita putuskan sesuai apa yang sudah kita lakukan secara bertahap-tahap atau sesuai pekerjaan kita. Karena kan semuanya harus diputuskan Pak, apapun itu, baik itu program maupun apa kan diputuskan. Tapi kalau sesuatu yang terkait dengan guru, terkait dengan orang tua, dengan anak, itu akan datangnya tiba-tiba juga bisa, akan datangnya terprogram juga bisa. Jadi nengok apa juga Bu ya, kasusnya juga Bu ya. Iya. Bisa yang terprogram, bisa kadang-kadang insiden ini kan Bu yang takutnya itu apa? Iya, temporer lah gitu ya, datangnya tiba-tiba, kadang datangnya tidak terencana, gitu. Itu juga harus segera diputuskan. Ya. Dan tuh ada nggak kira-kira faktor yang mempermudah, kan tadi tantangan ya kan? Kira-kira faktor yang mempermudah Ibu dalam memutuskan masalah dilema etika? Sebenarnya kita mesti punya kepercayaan diri, punya keyakinan, gitu. Nggak bisa kita memang dibilang mudah, tapi dibilang tidak. Kalau bagi masih artinya kita tahapan untuk yang belum terbiasa memutuskan itu, memang ya harus banyak ini ya. Harus banyak latihan. Karena kan kalau sudah diambil keputusan itu akan kita ambil risikonya. Mental juga kan Bu, harus siap juga kan gitu. Harus siap mental di situ. Karena begitu keputusan itu kita putuskan, kita lakukan, maka akan ada risiko yang harus kita tanggung. Kalau kita berani memutuskan, maka kita harus berani menanggung resikonya. Ini terakhir Bu. Bu, pembelajaran untuk kami, untuk siapa aja kan, atas pengalaman Ibu lah dalam mengambil keputusan dilema
etika ini apa pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya lagi? Iya. Dalam suatu pengambilan keputusan Pak, itu tadi saya katakan yang terpenting kita harus punya kepercayaan diri, kita punya keyakinan bahwa hal yang kita putuskan itu sesuatu yang benar ya, menurut kita sudah tepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berani mengambil risiko apapun yang sudah diputuskan, kita harus berani mengambil risikonya dan tidak lari, kita harus menghadapi. Setelah dipikirkan masa-masa Bu? Iya, setelah dipikirkan masa-masa, walaupun cepat itu tetap dipikirkan. Gitu. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih dan Bu mau berdiskusi dengan saya. Semoga pengalaman Ibu bisa diterangkan ke kami lah gitu, dan kami banyak belajar. Terima kasih penyampaiannya dan pengalamannya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkatan 10 dari SMP. Jadi itu ya, ada tugas ya, minta pandangan, pendapat, wawancara lah gitu kan, pengalaman Bapak juga sebagai kepala sekolah, terutama ini ngambil keputusan terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi minta izin waktunya Pak untuk wawancara gitu. Jadi mohon bisa ngasih pandangan, pengalaman dan pengetahuan. Baik ya. Ya. Dua jadinya nih. Hah? Dua ya. Nah, itu dimana seseorang dihadapkan pada dua situasi, dan situasi itu dia harus putuskan meskipun dua-duanya bertentangan, tetapi bisa dibenarkan. Tuh. Bisa dibenarkan? Ya. Contohnya begini, Bapak benarkah berdasarkan perasaan ya Pak? Misalnya Bapak gini, Bapak punya sahabat di sekolah Bapak SMP. Sahabat ya sudah apa aja, udah sehati benar-benar. Kemudian kawan Bapak ini tadi memiliki sebuah wacana untuk ngeles, bukan les misalnya. Iya. Bukan les. Tetapi kawan Bapak ini ada terlihat kecurangan. Kecurangannya di mana? Setiap anak yang les dengan beliau, mau pintar kan mau bodoh, nilainya naik semua. Iya Pak. Bapak mengetahui bahwa itu salah. Benar. Bapak mau negur dia bahwa itu salah, karena Bapak sudah melanggar kode etik guru tersebut ya, kawan Bapak tadi. Iya. Kemudian di sisi lain Bapak juga dihadapkan, ini sahabat saya, takut dia nanti tak nerima, akan berlawanan ya, akhirnya Bapak akan menjadi tidak berkawan lagi, tidak bersahabat. Iya, betul. Contoh yang lain ada, misalnya ini ada Bapak punya anak murid ini 3 orang, A dengan B ini berkelahi, tahu-tahu si C ini melihat gitu loh, salah satu di antara mereka ini karena perkelahian itu tidak imbang, dia harus melerai. Nah, ini kan etikanya dia harus, berarti hatinya baik. Hatinya baik untuk melerai. Ya. Tapi karena dia juga kecil, takut kalah, dia mundur. Yang si C tadi? Ya, si C tadi, aku tidak bisa melerai dia. Aku mau adukan ke kepala sekolah atau ke guru. Iya. Nah, ketika dia mau mengadu, dia berpikiran lagi nih, kalau aku ngadu nanti aku dibilang bagian daripada yang berkelahi itu. Gitu. Jadi dia dihadapkan pada situasi yang sulit, tetapi dia pada titik akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Berbeda halnya dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral ini dua buah keputusan yang bertentangan, benar dan salah. Benar dan salah Pak ya? Ya. Artinya salah karena pelanggaran hukum ya Pak ya? Ya, benar dan salah. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu lebih kepada main hati. Jika dilaksanakan ini, pertimbangan yang lain akhirnya tergantung. Kalau yang tadi itu banyak contoh sekali. Saya sendiri selaku kepala sekolah banyak menghadapi dilema etika. Misalnya ada guru yang sudah sertifikasi, ya kan? Di peraturan kan ada tuh, kalau dia 3 hari tidak hadir, sertifikasinya bisa terpotong. Nah, dengan bukti-bukti tertentu dia bisa dimaafkan.
Nah, si guru ini, sertifikasi ini dia sakit, tapi dia tidak dirawat. Tidak ada bukti sedikit pun menunjukkan bahwa dia ini sakit gitu. Iya. Karena dari dokter nggak ada, apa-apa nggak ada. Nah, saya selaku kepala sekolah kan itu melihat nih Iya. sisi kemanusiaan dan sisi peraturan, ya kan? Nah, mana yang mau saya ambil itu namanya. Tapi kalau yang bujukan moral itu benar ya salah, benar salah ya salah. Jadi kalau bertentangan dengan hukum maka kita tidak bisa menilai. Oke Pak. Jadi kayaknya pertanyaan saya itu udah dirangkum semua, Iya. dijawab beberapa. Tapi perlu saya apa juga Pak, biar ini ya, biar runtut juga tadi Bapak katakan yang dilema berarti mengandung unsur baik-baik dua-dua Pak ya. Ya. Kalau bujukan ada yang satu yang Benar, ada salah dan Nah. itu memang harus dilihat. Terus Pak untuk menjalankan pengambilan keputusan Bapak itu terhadap dilema etika itu bagaimana Pak caranya? Kalau saya lebih pada melihat untuk dilema etika itu melihat ke manfaat dan mudaratnya. Contoh begini, ya. Contoh begini yang kasus tadi, yang guru sertifikasi tadi. Iya. Apabila saya bersikeras, dia benar-benar sakit, tapi untuk membuktikan dia sakit itu dia tidak punya kata catatan dari dokter dan segala macam, ya kan? Iya. Nah, secara aturan kan itu salah. Iya, Tetapi Pak. saya melihat bahwa dia dilakukan itu dia memang sakit. Buktinya nggak ada. Akhirnya Pak, saya ambil suatu tindakan mengambil SPT untuk dia supaya dia istilahnya tidak terganggu daripada keperluan dan kepentingan karir dia. Jadi itu lebih ke rasa Main hati. Ya. Rasa kasihan atau gimana tuh Pak ya? Kasihan kalau dilakukan secara berulang tidak kasihan lagi kan? Oh, iya. Ya itu artinya udah habit. Iya. Tetapi karena ini pengalaman pertama dia dan memang dia benar. Contohnya begini. Di sekolah kita menerapkan siapapun yang terlambat hukumannya silakan pulang misalnya seperti itu. Pada waktu tertentu Bapak terlambat. Padahal Bapak udah bela-belain dari pagi mau datang ke sekolah. Di tengah jalan Bapak pecah ban atau ada hal melintang di tengah jalan. Nah, sebagai selaku kepala sekolah, ketika saya sudah membuat peraturan bahwa siapa yang terlambat silakan pulang, tapi dengan argumen Bapak sampaikan seperti itu dan nyatanya ada Bapak fotokan bahwa paku sedang nancap di ban seperti apa, bahwa sedang di bengkel, maka saya akan mengambil, oh ini bukan habit dia seperti itu. Tapi kalau kesalahan itu lagi, lebih kepada saya merujuk kepada bujukan moral. Iya. Lalu kesalahan. Ya Pak, makasih. Terus langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Pak untuk menangani masalah dilema etika dilakukan oleh guru atau siapapun lah di terkait pendidikan ini? Untuk dilema etika, tentu saja setiap kesalahan atau apapun bentuk seperti saya contohkan tadi, saya itu memanggil dia bahwa dia salah. Ini baru-baru ini ada nih guru saya, ya kan? Iya. Mungkin karena dia muda, apa dia menikah, tidak mengajukan surat cuti, tapi dia langsung menikah. Di satu sisi kan dia kalau dia menikah ini kan asasi dia juga. Tapi kesalahan dia juga, kenapa tidak pamit sama saya? Iya, iya, Pak. Tahu-tahu ngasih tahu bahwa besok saya menikah. Iya. Nah, saya kembali lagi ya kan, antara hak dia, tapi dengan kesalahan dia, akhirnya saya pikir dia lebih baik. Nah, cara saya adalah pertama saya berikan dulu laluan kepada dia, ya kayak tadi izin, tapi setelah itu saya panggil bahwa kamu ini salah, aturan seharusnya seperti ini, ke depan jangan lagi dijadikan. Nah, kalau dia jadikan dengan problem yang sama, itu tidak ada maafkan. Tidak ada maaf. Ya. Jadi Pak, yang efektif Bapak untuk memutuskan dilema etikanya Pak gimana? Yang lebih efektifnya kan gini Pak, contohnya Bapak ya, ini aturan tadi ya Pak, Iya. Bapak yang pecah ban tadi ya. Iya. Ketika saya terapkan sudah Bapak, karena aturan kita siapa yang terlambat Bapak pulang. Akhirnya alasan Bapak tidak saya dengar, Bapak jadi angker dengan saya, ilfil. Benar. Tetapi setelah saya kasih tahu, Bapak ternyata memang terlambat. Terlambatnya bukan sengaja, bukan habit Bapak dan tidak biasa Bapak telat. Akhirnya Bapak akan semangat lagi untuk datang ke sekolah meningkatkan kinerjanya. Kenapa? Karena Bapak merasa dihargai. Apa yang Bapak tanyakan dijawab. Sama dengan guru saya. Rasa kemanusiaan Ya, dia udah bela-belain lepas subuh tidak tidur langsung berangkat ke sekolah, di tengah jalan kan dia pakai motor hari hujan, tidak pakai baju jas hujan, dia berhenti di halte.
Pada saat kita terapkan betul-betul nggak ada alasan excuse, ya, tidak ada no reason terhadap kesalahan-kesalahan ini, berarti dia balik dong, kasihan kan? Jadi kita bisa katakan. Jadi lakukan pendekatan terlebih dulu untuk ke depan dia tidak boleh melakukan hal yang sama di kesalahan yang sama. Kalau kesalahan sama, habit. Dan memang harus dibengkelkan dia Pak ya. Ya, dibengkelkan. Nah, kapan perlu ya direkomendasikan bahwa dia tidak cocok dengan saya. Jangan gitu kan ya. Dan itu Pak, apa tantangan Pak dalam mengambil keputusan menerima etika? Ya, Bapak rasakan? jelas. Kalau setiap yang kita lakukan itu memiliki dua sisi. Ada pro, ada kontra. Benar. Ya, ketika kita memperlakukan ini tidak kita berlakukan kepada orang lain, next time orang ini akan mengatakan, Pak dia dulu bisa Pak, kok saya enggak. Jadi kadang kita harus benar-benar memberikan pemahaman kepada yang lain, pegawai-pegawai yang lain, bahwa ini kondisi yang sifatnya temporer, artinya bukan habit ya. Dan rata-rata alhamdulillah di guru di sini memaklumi jika guru yang terbiasa rajin tahu di suatu waktu dia telat. Nah, jadi tetapi guru tidak akan memaafkan sesuatu itu yang menjadi habit dari orang tersebut gitu. Pak itu udah kebiasaan dia kok Pak seperti itu terus dia gitu. Jadi lebih seperti itu. Ada rasa juga Pak ya. Terus Pak, apa namanya ada jadwal tertentu nggak dalam menyelesaikan masalah itu atau mungkin langsung di tempat atau gimana? Sebaik-baik kasus itu ditangani pada saat itu juga ada waktu. Tapi sometimes saya melakukan kegiatan-kegiatan itu ada terjadwal, ada yang sifatnya temporer. Kalau dia skala mendesak akan sangat membahayakan untuk hal-hal tertentu, maka saya berusaha untuk tuntaskan pada saat itu. Tetapi ketika itu masih bisa ditoleransi, biasanya saya bersifat umum bahwa kesalahan ini tidak boleh dilakukan lagi. Mestinya seperti itu loh, SOP-nya kita seperti itu. Jadi tergantung dengan problemnya, tergantung dengan timernya, tepat atau tidak seperti itu. Jadi Pak kadang-kala memutuskan ini agak apa juga Pak ya, agak susah juga Pak ya, dilema juga bagi Bapak sendiri. Jelas. Terus yang bisa yang dapat mempermudah itu gimana? Yang dapat keputusan itu bisa mudah Bapak putuskan karena ini masalah dilema etika dari segi apanya atau baik. Dan dari awal kan sudah saya sampaikan, setiap yang kita kerjakan harus kita melihat sisi manfaat dan mudarat. Ya kan? Apabila manfaatnya tuh saya anggap lebih besar pada mudaratnya, maka saya akan jalan putuskan sesuai dengan hati saya. Dengan berbagai macam persiapan, jawaban-jawaban apabila ada yang kontra atas saya. Saya pernah ada guru ya itu komplain dengan guru yang lain. Saya tembak langsung. Ini kondisinya seperti ini. Pada saat tertentu nanti di suatu saat berada di posisi itu, Ibu minta perlakuan yang sama dengan saya pada saat ini sama dengan ini. Artinya dia memahami, insya Allah seperti itu. Dan kita memang berusaha di sini untuk seadil-adilnya. Kemudian kita selalu memikirkan akan manfaat dan manfaat. Setiap keputusan itu selalu mengandung dua risiko. Tinggal risiko mana yang paling kecil, mana yang lebih memberi mana yang lebih besar manfaatnya Pak ya. Pak terakhir nih Pak kan pembelajaran Pak bagi kita semua terutama bagi saya lah untuk dalam mengambil keputusan dilema etika ini gimana? baik. Pembelajaran yang bisa diambil dari kan perang batin juga itu ya. Jadi yang pertama kali kita lihat dulu konteks kesalahannya itu dulu. Kalau kesalahannya ini tidak dia lakukan pada saat setiap saat, artinya memang ini sifatnya temporer dan itu bukan dia. Temporer Pak ya. Kalau dia memang itu lagi tadi, itu lain tindakannya. Jadi yang Bapak maksud ini tadi adalah kita melakukan segala satu pimpinan itu
sebagai pimpinan ini saya melakukan manajemen dulu, apa kita lihat sisi buruk, sisi baik, apa yang bagaimana, kemudian jika kita jatuhkan ini akan seperti apa dia nanti, akan seperti apa tadi ya, ketika tidak ada pemaaf, pokoknya siapapun yang terlambat pokoknya balik gitu ya kan. Ya, ketika saya berlakukan itu efeknya ke bapak sendiri. Oh, ternyata alasan saya diterima oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah tahu persis bahwa ini bukan saya, hanya kondisi yang membuat saya itu. Bapak lebih rajin, betul tak Pak? Betul Pak, betul sekali. Berarti kita selaku pimpinan harus memikirkan dampak juga Pak ya, Iya. atas apa yang kita ambil gitu. Untuk rekan kerja kita juga Iya. Ya. Intinya gini, kalau kita berpijak pada selalu melihat manfaat dan mudarat, ketika kita sama-sama manfaatnya itu sama-sama ada, kita ambil manfaatnya yang lebih besar. Ketika ini sama-sama memberikan mudarat, kita ambil mudarat yang lebih kecil. Betul. Karena prinsipnya kalau di 5 etika ini adalah ibarat makan buah si malatama, dimakan mati tidak dimakan bapak. Karena dilema Pak ya. Ya. Berarti kalau ada manfaatnya, ambil manfaat yang lebih besar. Ya. Kalau ada risiko dua-dua, ambil risiko yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi kita berusaha, memang saya mungkin belum termasuk kepala sekolah yang bijaksana, tetapi saya berusaha untuk mengarah ke sana. Ketika ada problem di guru saya coba paham dulu konteksnya seperti apa dia. Dan mohon maaf nih, kalau yang guru-guru perempuan biasanya ada time tertentu yang mereka spanningnya naik, bla-bla, dan itu kita harus pelajari bahwa kondisi-kondisi itu seperti itu. Semua kalau perempuan itu kan seperti itu, kadang ada acara bulanan mereka yang membuat mereka tidak terkontrol itu Pak ya? Itu juga iya. Saya belum paham itu Pak. Oke Pak Zainuddin, Kepala Sekolah SD 02 udah memberikan pencerahan bagi saya. Kan saya mau belajar Pak, mudah-mudahan saya sukses juga seperti Bapak. Ya.